Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Sapanggabean, NPM 19110174, dan teman saya. Saya bernama Alia Sari, MPM 19110181. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rangkuman skripsi yang berjudul Aplikasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis Android untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian bersama Pak Mesran. Oke, yang pertama di bab 1 ada pendahuluan yaitu latar belakang masalah. Indonesia adalah sebuah negara beragama yang mengakui dan melegalkan 5 agama untuk dianut, antara lain Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun di Indonesia terdapat berbagai macam agama, tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara Islam terbesar di dunia. Masuknya Islam ke Indonesia pertama kali datang di Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah, dibawa oleh pedagang dan mubalik dari negeri Arab. Daerah yang pertama dimasuki adalah pantai Pulau Sumatera, yaitu daerah Barus, tempat kelahiran ulama besar bernama Hamzah Fansuri. Adapun kerajaan Islam yang pertama ialah Paseh. Dalam proses pengislaman selanjutnya, orang-orang Islam bangsa Indonesia ikut aktif berperan mencerdaskan rakyat dan membina karakter bangsa, dan proses itu berjalan secara damai. Karakter tersebut dapat dibuktikan pada perlawanan rakyat melawan bangsa asing dalam zaman penjajahan Barat dengan waktu 350 tahun. Di awal abad ke-20 Masehi, muncullah ide-ide pembaharuan pendidikan Islam Indonesia. Ide ini muncul disebabkan sudah mulai banyak orang yang tidak puas dengan sistem pendidikan yang berlaku saat itu. Oleh karena itu, ada sistem yang harus diperbaharui, yaitu dari segi isi atau materi, dari segi metode. Manajemen dan administrasi pendidikan. Ide dan inti pembaharuan ini adalah berupaya meninggalkan pola pemikiran lama yang tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman dan berupaya meraih aspek-aspek yang menopang untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Berdasarkan 2 daya dorong itulah, maka mulai muncul ide untuk memasukkan mata pelajaran umum ke lembaga-lembaga pendidikan Islam serta merubah metode pengajaran lama kepada metode yang lebih aktif dan dengan perkembangan zaman. Di sini yang C-nya di bagian fokus penelitian dan deskripsi. Fokus adalah agar dalam pengajaran tugas akhir dalam skripsi ini dapat lebih terarah, maka pembahasan penulis ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan sebagai berikut. 1. Aplikasi ini digunakan hanya untuk belajar pendidikan agama Islam. Yang kedua, aplikasi ini berjalan pada smartphone berbasis Android minimum versi 4.0 atau Ice Cream. 3. Aplikasi ini dipakai untuk pelajar. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana merancang aplikasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis Android. Bab 2, tinjauan teoritis. A. Kajian pustaka. 1. Aplikasi pembelajaran pendidikan agama Islam Unity Android. Ini adalah tujuan dan manfaat penelitiannya. 1. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun aplikasi pembayaran pendidikan agama Islam berbasis Android yang diharapkan mampu menjadi alat pembelajaran bagi anak agar memiliki pengetahuan tentang ajaran agama Islam sejak dini.
2. Kegunaan penelitian. A. Bagi penelitian dapat membangun wawasan keilmuan dan meningkatkan pemahaman tentang struktur dan sistem kerja dalam pengembangan aplikasi pada sistem. Operasi Android diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana komputer pada jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. B. Bagian pengguna. Sebagai pengguna, pembelajaran agama Islam yang interaktif untuk anak usia dini, remaja, hingga umumnya. C. Bagi akademik. Sebagai kontribusi positif untuk kemajuan wawasan keilmuan teknologi informasi yang diintegrasikan dengan agama serta untuk mengembangkan pada masa yang akan datang. Oke, masuk di bab 3, metode penelitiannya. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian eksperimental, yaitu melakukan eksperimen terhadap variabel-variabel kontrol atau input untuk menganalisis output yang dihasilkan. B. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian adalah library search. Library search atau penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan jalan membaca buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, mengutip pendapat-pendapat para ahli dari buku-buku bacaan yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini, dan mengumpulkan artikel dari internet yang berhubungan dengan penelitian. C. Alat dan bahan penelitian. Adapun alat dan bahan pendukung untuk menunjang lancarnya penelitian ini, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. 1. Perangkat keras atau hardware. A. Personal komputer atau PC dengan spesifikasi 1. Prosesor Intel Core i7, 2. Hard disk 2 TB, 3. Memori DDR3 34 GB. Kebutuhan data. Yang B, kebutuhan data. Yang C, kebutuhan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software. Dan yang D, analisis kelemahan sistem. 3. Perancangan. Pada perancangan proses ini, menguraikan pemodelan sistem yang dibuat dengan menggunakan user case diagram, sequence diagram, dan kelas diagram. C. Analisis kelayakan sistem. Analisis kelayakan merupakan proses yang mempelajari atau menganalisa permasalahan yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan akhir yang akan dicapai. Analisa kelayakan digunakan untuk menentukan kemungkinan keberhasilan atau solusi yang akan diusulkan. Tahapan ini berguna untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan tersebut benar-benar tercapai dengan sumber daya dan dengan memperhatikan kendala yang terdapat pada permasalahan serta dampak terhadap lingkungan sekeliling. Bab 4. Analisis dan perancangan. Analisis sistem yang sedang berjalan. Analisis sistem yang sedang berjalan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses kerja yang sedang dikerjakan atau yang sedang berjalan. B. Analisis sistem yang diusulkan. Analisis sistem adalah suatu proses mengumpulkan dan menginterpretasikan kenyataan yang ada, mendiagnosa persoalan dan menggunakan keduanya untuk memperbaiki sistem. 1. Analisis masalah. Aplikasi pembelajaran pendidikan agama Islam ini dibuat agar diterapkan mampu menambah pengetahuan kita tentang ajaran agama Islam. 2. Analisis kebutuhan sistem. A. Kebutuhan antarmuka, interface. Kebutuhan dalam membangun aplikasi ini adalah aplikasi ini dapat menyajikan permainan menarik, mendapatkan penambahan pengetahuan.
B. Ponsel Sony Xperia M dengan spesifikasi 1. OS Android versi 4.2.2 Jellyfriend. 2. Perangkat lunak software. A. Windows 7 Unlimited 60 B. Unity 3D versi 4.4.6. C. Adobe Photoshop CS6. D. Adobe Illustrator CS6. D. Teknik pengujian sistem. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode black box testing dan langsung menguji aplikasi pada Android dengan membuat executable dari aplikasi, kemudian diinstal di Android dan dijalankan apakah sesuai dengan diharapkan. Semua diuji dari sisi interface hingga pada tahap level-level berikut. 1. Pengujian pemindahan layout. Pengujian ini dilakukan untuk melihat pemindahan dari layout satu ke layout lainnya. 2. Pengujian menu input. Pengujian ini dilakukan untuk menguji menu input yang dibuat pada aplikasi. 3. Pengujian menu proses. Pengujian ini dilakukan untuk menguji proses-proses yang dibuat pada aplikasi. 4. Pengujian menu output. Pengujian ini dilakukan untuk menguji menu output atau hasil yang dibuat pada aplikasi. Selanjutnya di bab 5, implementasi dan pengujian sistem. A. Implementasi. Pada tahapan implementasi, ini merupakan tahapan pengimplementasian dari rancangan sistem yang telah dianalisis dalam perancangan sistem ke dalam bentuk pemrograman untuk menghasilkan suatu aplikasi yang dibuat berdasarkan kebutuhan. Adapun pembahasan implementasi terdiri dari implementasi perangkat lunak, implementasi perangkat keras, dan implementasi antarmuka. 1. Implementasi perangkat keras. Di bawah ini merupakan sistem hardware yang digunakan untuk membuat aplikasi, game, pengenalan makanan tradisional khas Sulawesi Selatan berbasis Android. A. CPU Core i7, B. RAM 8GB, C. Ruang kosong hard disk sebesar 1 GB, D. Smartphone Android Xperia M. 2. Implementasi perangkat lunak. Di bawah ini, perangkat lunak yang digunakan untuk membangun aplikasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis Android. A. Sistem operasi Windows 7 Ultimate. B. Unity 3D versi 4.6. C. JDK atau Java Development Kit. D. Android SDK. E. Android Min SDK version 5.1.1 Google API 22. 3. Implementasi antarmuka atau interface. B. Pengujian. Tahap pengujian merupakan suatu keharusan dalam membuat aplikasi untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas dari aplikasi yang telah dibuat dan mengetahui apakah fungsi-fungsi dari aplikasi tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan. Metode dari pengujian sistem dalam penelitian ini yaitu metode pengujian black box. Dan selanjutnya bab 6, penutupan. Kesimpulan berdasarkan implementasi dan hasil pengujian black box dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini berjalan baik sesuai dengan fungsinya. Aplikasi ini berjalan pada smartphone berbasis Android yang pada dasarnya merupakan aplikasi pembelajaran yang diharapkan mampu menambah pengetahuan khususnya pada ajaran agama Islam. Dari kuesioner yang disebarkan sebagai survei kelayakan aplikasi didapatkan hasil 80% responden setuju dengan aplikasi ini. Aplikasi pembelajaran ini bukan hanya sekedar interaktif, tapi juga untuk meningkatkan minat belajar sehingga anak memiliki pengetahuan tentang ajaran agama Islam sejak dini.
Oke, cukup sekianlah hasil rangkuman skripsi yang berjudul Aplikasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis Android untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian bersama dosen Pak Mesran. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.